Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya ingin membahas tentang kasus yang sekarang sedang viral di media sosial, utamanya di Instagram, karena kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang awalnya diduga adalah sebagai anggota TNI ataupun Polri. Karena spekulasi itu muncul ketika ternyata plat mobilnya mengarah pada plat dinas, entah itu TNI, Polri, atau penegak hukum. Nah, yang dilakukan oleh masyarakat, utamanya oleh netizen, ternyata keliru. Hari ini, atau nanti video ini tayang, berarti sekarang hari Senin ya. Hari Senin, saya melihat bahwa Kepolisian Daerah Jakarta sudah mengamankan tersangka, dan ternyata tersangka ini bukan anggota TNI maupun Polri, tetapi adalah seorang pelaut, warga sipil biasa, ya, dan platnya sendiri dikatakan bodong atau plat palsu. Nah, terhadap hal itu saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian dan diri saya sendiri agar berhati-hati dalam menggunakan hak kebebasan kita dalam berbicara di media sosial atau berkomentar di media sosial. Jangan sampai ketika kita memiliki hak untuk berkomentar, ternyata komentar kita menyesatkan orang lain. Nah, itu berbahaya. Sebab hari ini kita hidup di media sosial juga dibatasi oleh Undang-Undang ITE. Artinya segala sesuatunya jangan sampai menjadi blunder bagi diri kita sendiri. Tidak masalah ketika ada suatu perbuatan hukum yang kita lihat itu melanggar, kita merekam. Tetapi jangan sampai kita berkata atau berspekulasi dalam video tersebut yang menyudutkan salah satu pihak yang barangkali kita sendiri tidak tahu persis apakah itu orang yang dimaksudkan ataupun bukannya, atau dalam hal ini adalah TNI ataupun Polri. Tetapi disinilah bijaknya kita dalam menanggapi sesuatu, maka jangan sampai spekulasi itu membawa kita pada masalah hukum, ya. Sebelumnya ketika musim mudik kemarin ada kejadian juga ya, ketika TNI yang terbiasa latihan militer menggunakan tank di jalan raya gitu ya. Tapi si perekam video mengatakan bahwa itu adalah untuk menghalau pemudik. Nah, itu kan berita hoax jatuhnya. Nah, dan itu bisa diperkarakan ketika memang pihak-pihak tertentu merasa dirugikan atau pencemaran. Karena itu juga jelas melanggar Undang-Undang ITE. Nah, hal seperti ini juga sebenarnya bisa terjadi kalau misalkan institusi yang bersangkutan itu melaporkan orang yang merekam video karena menyebut nama, padahal itu bukan sama sekali. Jadi, disinilah pentingnya kita untuk tidak mudah atau tidak gegabah dalam menggunakan media sosial. Kita harus benar-benar cermati dulu apakah memang benar yang melakukan adalah si A, si B, dan lain sebagainya, baru kemudian kita berkomentar. Kalau memang tidak tahu, sudah diam saja, menunggu konfirmasinya. Seperti saya hari ini, karena ya saya juga ketika mendengar kabar seperti itu ya, ada orang yang melakukan pengerusakan terhadap mobil kontainer, padahal karena diklakson ya, dan tidak sampai menciderai orang yang bersangkutan, ya menurut saya itu sesuatu yang berlebihan. Tetapi kita juga tidak boleh langsung mengambil kesimpulan bahwa yang melakukan adalah si A, si B, dan lain sebagainya. Dalam hal ini maksud saya adalah instansinya ya. Dan pada kenyataannya memang bukan begitu. Dia hanya seorang pelaut, bukan anggota TNI, Polri, ataupun penegak hukum yang lainnya. Oke, memang kalau kita melihat ya hasil studi dari Van den Bos dan Van der Bos tahun 2019 mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah kota besar itu lebih rentan untuk terkena dampak depresi, dan tekanan-tekanan hidup di kota besar itu mencapai 40% dibandingkan warga yang tinggal di wilayah yang biasa, katakanlah pedesaan atau suburban, dibandingkan kota besar. Nah, barangkali memang orang yang melakukan atau merekam itu kan merespon apa yang dia lihat. Nah, harapan saya ketika kalian merekam sesuatu kejadian, kalian jangan sampai kelepasan atau menduga-duga gitu ya. Jangan sampai ini menjadi masalah buat diri kalian sendiri.
Kalau pada akhirnya kalian merekam dan kelepasan menyebut sesuatu yang belum tentu kebenarannya, jangan di-upload. Kalaupun di-upload, kasih keterangan oleh kalian bahwa apa yang kalian kemukakan itu belum tentu. Tapi yang dikemukakan itu adalah bagian dari responsif kalian ketika berada di TKP. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi, itu akan membantu kalian untuk keluar dari masalah hukum apabila nanti apa yang kalian upload itu bermasalah atau disangkakan dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah untuk percaya terhadap apapun yang ada di media sosial. Karena penelitian dari OCLC juga menunjukkan bahwa mahasiswa lebih suka mencari dengan menggunakan mesin pencari. Dalam hal ini adalah Google, Mozilla, dan lain sebagainya. Itu sebesar 70% dibandingkan dengan datang langsung ke kampus, ke perpustakaan kampus. Sehingga memang kita hari ini, hidup kita hari ini itu tidak jauh dengan internet. Dan kita harus berhati-hati terhadap internet. Karena apa yang ada dalam internet itu belum tentu benar. Dan celakanya, 60% masyarakat Indonesia percaya bahwa apa yang ada di internet itu benar tanpa melakukan cross-check, cek dan recheck. Nah, ini menjadi bahaya. Jadi harapan saya, kalian sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa Indonesia harus memiliki pemahaman yang utuh atas segala sesuatu yang terjadi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.